Kalau dibayangin lagi, bulan Ramadan tuh selalu punya suasana yang beda ya. Setiap tahun datang, tapi maknanya selalu aja terasa spesial. Apalagi kalau ngomongin soal puasa. Iya, setuju banget. Buat aku, puasa itu bukan cuma soal menahan lapar sama haus, tapi kayak sebuah perjalanan buat lebih mengenal diri sendiri. Kadang aku malah jadi merenung, kenapa sih Allah mewajibkan puasa di bulan ini? Nah, ngomong-ngomong soal menahan diri, ternyata tantangan puasa itu nggak berhenti di makanan dan minuman aja loh. Ada aja godaan buat marah, ngomong sembarangan, atau bahkan sekadar males-malesan. Bener banget. Aku pernah loh, di tengah hari yang panas, tiba-tiba emosi meledak cuma gara-gara hal kecil. Itu jadi pengingat banget. Ternyata puasa juga ngajarin kita mengontrol ucapan dan sikap. Setuju. Kadang justru yang paling berat bukan perut yang kosong, tapi gimana caranya nahan diri, supaya nggak kebawa emosi atau godaan lain yang muncul sepanjang hari. Dan yang menarik, latihan itu terus berulang setiap hari selama Ramadan. Jadi, kalau kita konsisten, kebiasaan baik itu lama-lama bisa jadi karakter. Nggak sih? Ngomongin soal karakter, aku jadi keinget. Waktu puasa, rasa empati ke orang lain jadi jauh lebih terasa. Gimana perasaan kamu soal itu? Waktu perut kita keroncongan, aku langsung terbayang sama mereka yang memang sehari-hari susah makan. Rasanya kayak, oh, ternyata selama ini aku kurang bersyukur juga. Benar banget. Aku juga jadi lebih ingin berbagi. Entah itu makanan waktu berbuka, atau sekadar perhatian kecil ke orang sekitar. Jadi, nilai puasa itu makin terasa luas. Kadang, hal sederhana kayak saling kirim makanan ke tetangga aja bisa bikin suasana Ramadan makin hangat. Malah, dari situ akhirnya muncul keinginan untuk lebih peduli setelah Ramadan selesai. Nah, bicara soal perubahan setelah Ramadan, aku ngerasa ibadah juga jadi lebih khusyuk. Karena selama sebulan penuh, kita terbiasa disiplin soal waktu dan kegiatan ibadah. Bener juga, soalnya waktu sahur, berbuka, sampai sholat tarawih, semuanya sudah terjadwal rapi. Aku jadi lebih menghargai waktu, bahkan buat hal-hal kecil kayak membantu keluarga di rumah. Iya, kedisiplinan itu nggak cuma soal urusan agama, tapi merembet ke aktivitas sehari-hari juga. Misalnya, jadi lebih terorganisir dan nggak gampang menunda-nunda pekerjaan. Seru ya, ternyata momen Ramadan bisa jadi ajang latihan manajemen waktu juga. Setelah Ramadan usai, kebiasaan baik ini harapannya bisa terus dijaga. Tadi kita udah bahas sisi spiritual, tapi aku juga tertarik sama manfaat kesehatan dari puasa. Kalau dijalani dengan benar, tubuh juga jadi lebih segar, nggak sih? Iya, aku merasa badan lebih ringan dan pola makan jadi lebih teratur. Cuma memang butuh keseimbangan, jangan sampai malah balas dendam makan pas buka puasa. Haha, iya banget. Kalau bisa, justru momen Ramadan ini dipakai buat mengatur pola hidup lebih sehat. Nah, kalau menurut kamu, apa sih perubahan paling terasa setelah selesai Ramadan? Yang paling kerasa sih, jadi lebih sabar dan mudah bersyukur. Harapannya, semua kebiasaan baik selama puasa itu nggak berhenti begitu aja, tapi terus dibawa sampai seterusnya. Nggak terasa. Udah banyak banget yang kita bahas. Aku selalu berharap setiap Ramadan bisa jadi momen perbaikan diri, bukan cuma ritual tahunan semata. Aku juga punya harapan yang sama. Rasanya sayang banget kalau semua latihan sabar, empati, dan disiplin itu hilang begitu Ramadan berakhir. Semoga kita semua bisa konsisten membawa semangat Ramadan ke hari-hari berikutnya. Amin. Buat teman-teman pendengar, makasih udah setia dengerin obrolan kita. Semoga puasa kalian lancar dan penuh makna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.